Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan masuk tentang persamaan gas ideal. Jadi persamaan gas ideal di sini, jadi apa sih yang dimaksud dengan gas ideal? Jadi di sini adalah gas, sebut kalau namanya juga partikel gas, berarti gaya antar partikel sangat lemah, kemudian kecepatan partikel juga sangat cepat. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam persamaan gas ideal. Jadi persamaan gas ideal pertama sini ada dua persamaan ya, ada PV sama dengan NKT dan ada PV sama dengan nRT. Nah, kapan kita menggunakan PV NKT? Jadi PV NKT kalau N besar ini digunakan apabila di soal kalian itu ada kata jumlah partikel. Jadi NKT N besar ini jumlah partikel, dengan P di sini merupakan tekanan satuannya Pascal. V ini merupakan volume satuannya, AV volume. Kemudian K di sini merupakan tetapan Boltzmann, dan T ini merupakan temperatur atau suhu dengan satuan Kelvin. Yang mana nilai K sudah pasti 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Kemudian PV juga boleh kita gunakan dengan rumus nRT dengan apa sih namanya PV nRT sini. N di sini perbedaannya adalah jumlah mol. Jadi N ini merupakan N kecil merupakan jumlah mol gas, sementara R ini merupakan tetapan gas yang bisa kita gunakan nilainya 8,314 Joule per mol Kelvin, karena biasa di fisika kita menggunakan satuan SI yang ini. Kemudian kalau ini juga ada dalam kimia. Kalau di kimia biasanya R ini lebih sering menggunakan satuan liter. Tapi kalau di fisika kita menggunakan satuan yang SI yang ini. Nah, dengan T sini merupakan temperatur. Yang mana antara jumlah partikel dengan jumlah mol itu ada hubungannya. Hubungannya adalah ini, bahwa jumlah mol itu sama dengan jumlah partikel dibagi dengan Na. Na di sini merupakan bilangan Avogadro. Yang nilainya sudah pasti 6,02 kali 10 pangkat 26 molekul per kilomol. Nah, yang mana bisa juga kita gunakan rumus lainnya bahwa massa dibagi dengan Mr. Jadi mol ini juga boleh massa dengan bagi dengan Mr. Massa di sini juga bisa kita ubah lagi, atau mol N ini kita rubah lagi. N jumlah partikel dikali konstanta dibagi dengan R. Nah, jadi ini banyak hubungannya, jadi tergantung, silakan nanti kita sesuaikan dengan soal. Nah, bagaimana penggunaan persamaan gas ideal dalam soal? Mari kita cek ke dalam soal berikut ini. Kita cek ke soal pertama. Dalam tangki yang kuat dan tertutup rapat, berarti terdapat gas tertutup rapat ya, atau oksigen dengan tekanan P, suhu T, dan massa jenis. Nah, di sini ada massa jenis. Sementara dari tadi kita tidak melihat soal yang ada rumus yang ada massa jenisnya. Massa jenis itu berkaitan dengan massa, berkaitan dengan volume. Jadi kalau ada massa dan ada volume, itu massanya berkaitan berarti dengan jumlah mol. Jadi N. Dengan demikian kita gunakan rumus yang ada N-nya. Tapi di sini kondisinya ada dua. Pertama, ketika dia tekanan P, gitu dikatakan, ketika dia tekanannya P, suhunya katanya T, massa jenisnya ρ. Berikutnya ketika tekanan dinaikkan menjadi 2T, ini menjadi 2T, kemudian ditanyakan tekanan tidak dibilang dinaikkan, berarti tekanan tetap, berarti biarkan P. Di sini tanyakan berapa massa jenisnya, ini ditanyakan. Nah, terus dengan demikian maka kita gunakan rumus yang ada rumus molnya, itu adalah PV perbandingannya karena dua kondisi, berarti PV sama dengan nRT. Ini berarti bandingin PV ini juga per nRT. Kita coret volume dengan volume, coret habis. Kenapa coret habis? Karena dikatakan di sini tertutup rapat. Tertutup rapat berarti volume tidak berubah. Nah, maka volume dengan volume habis. Kemudian tekanan juga tidak dikatakan terjadi perubahan, ya udah kita coret habis. Kemudian R dengan R coret habis, maka boleh saya kali silang, maka N1 atau ini ya, ini kali silang ke sini, berarti ini N2 kita anggap boleh. N2 kali dengan T2 sama dengan N1 dikali T1. Kita melihat bahwa N di sini rumus tadi adalah mol per mR atau gram per mR. N ini mol ini berarti gram per mR, berarti massa dibagi dengan mR gitu kan, kali T2 molekul relatif ya, sama dengan nih massa dibagi dengan mR juga dikali dengan T1. mR di sini molekul relatif, tapi kita cek ternyata di sini tidak gasnya tidak diganti, cuma hanya diganti suhunya. Jadi karena jenis gas tidak diganti, maka jenis zatnya tidak diganti, maka kan memiliki nilai mR yang sama. Maka mR dengan mR-nya boleh kita coret. Nah, di sini ada kata massa. Hubungan massa dengan massa jenis, bahwa rumusnya ρ itu merupakan massa dibagi dengan massa jenis.
Kalau massa berarti massa jenis dikali dengan volume. Nih ya, massa jenis merupakan massa dibagi dengan volume. Kali silang ke sini, jadi massa sama dengan massa jenis kali volume. Jadi saya ganti di sini. Massanya berarti rho 1 dikali volume 1 dikali T2 sama dengan sorry ya. Ini kalau kita berbicara T2, ini kita ganti dengan T2. Masukkan ini rho 2 dikali volume 2 kali T2. Berikutnya juga di sini, karena di sini ada T1, maka ini gunakan massa 1, berarti rho 1 kali V1 kali T1. Nah, kita ingat tadi bahwa dikatakan tertutup rapat, maka dengan demikian volumenya kita coret habis. Nah, jadi kita sudah ketemu rumus baru, itu hubungan antara massa jenis dengan temperatur. Jadi rho 2 kali T2 sama dengan rho 1 kali T1. Oke, kita masukkan di sini rho 2 kita, itu nilainya mau kita cari, jadi rho 2. Temperatur 2 kita dikatakan 2T, jadi kita masukkan di sini 2T. Sementara rho 1 kita adalah rho, T1 kita adalah T. Nah, coret habis. Dengan demikian 2 pindah ke sebelah, maka jadinya rho 2 ini sama dengan awalnya 2 kali pindah ruas dibagi, berarti rho dibagi dengan 2 atau 0,5 rho. Oke, dengan demikian maka jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor C. Oke, kita cek lagi ke soal berikutnya. Massa jenis gas nitrogen pada kadar normal, sini ada tekanan 1 atmosfer, kemudian temperatur udah ada adalah sekian. Massa jenis gas, nah sini ada massa jenis, berarti gunakan rumus yang sama tadi, yaitu adalah P1 V1 per P2 V2. Di sini saya tidak coret karena ternyata tekanannya berubah, sama dengan NRT tadi ya, NRT per NRT. Saya langsung coret R-nya habis karena nggak ngaruh. Kemudian N mol ini kita harus ganti dengan gram per mR, berarti massa per mR. P1 V1 per P2 V2 sama dengan ini berarti M per mR dikali dengan T per M per mR juga dikali dengan T. Nah, massa jenis gas nitrogen di sini jenisnya sama-sama gas nitrogen, hanya diganti massa jenis gas nitrogen pada tekanan normal adalah sekian. Massa jenis gas tersebut pada suhu. Maka di sini ada kata gas tersebut, berarti sama-sama menggunakan gas nitrogen. Dengan demikian MR-nya coret habis, nggak ngaruh. Nah, di sini tidak diminta massa, tapi diminta massa jenis. Maka rumusnya bisa kita modifikasi jadi P1 V1 per P2 V2 sama kayak tadi ya. Di soal sebelumnya bahwa rho sama dengan massa per volume. Jadi kalau massa sama dengan rho dikali dengan volume. Jadi massa pertama di sini saya ganti, jadinya adalah rho 1 kali volume 1 dikali dengan T1 per ini yang M bawah ini rho 2 dikali dengan volume 2 dikali dengan T2. Oke, saya coret dulu volume 1 dengan volume 1, coret habis nggak ngaruh, volume dengan volume 2 coret habis nggak ngaruh. Oke, dengan demikian kita masukkan bahwa pertama, ini ada tekanan pertama. Tekanan pertama dikatakan 1 atmosfer, gunakan 1 atmosfer. Tekanan kedua dikatakan dia 2 atmosfer, sudah tulis 2 atmosfer, yang ini ya. Kemudian berikutnya ini rho 1, massa jenis. Massa jenis pertama dikatakan itu adalah 1,25, berarti saya masukkan 1,25. Temperatur 1 di sini satuannya derajat Celcius, sementara sini Kelvin. Maka ini harus dirubah dulu menjadi Kelvin. Harus ditambahkan 273, berarti 0 tambah 273 sama dengan 273 Kelvin ya. Per rho 2 mau kita cari, sementara ini adalah 546 Kelvin. Saya sederhanakan coret. Nah, berarti ini 1, ini 2. Kali silang ke sebelah, berarti 2 kali rho kali silang ke sini jadinya adalah 2 kali rho per 2 sama dengan 1,25. Coret 2-nya. Berarti nilai rho itu sama dengan 1,25 dengan satuan kilogram per meter kubik. Atau kilogram meter gini, boleh juga ini pangkatnya bawa ke atas, jadi hasilnya adalah kilogram meter pangkat minus 3. Maka dengan demikian jawaban yang paling tepat itu adalah option nomor E. Oke, mari kita cek ke soal berikutnya lagi. Dikatakan suatu jenis gas menempati volume sekian pada temperatur sekian dan pada tekanan sekian. Bila temperaturnya, di sini ada dua kondisi ya. Pertama, volumenya. Volume pertama 100, jadi saya nggak rubah satuan cm pangkat 3 karena sudah di option juga sama cm pangkat 3. Temperaturnya dikatakan 27 Celcius, jadi saya rubah menjadi Kelvin, itu adalah 300 Kelvin.
Dan tekan 1 atmosfer, tekan saya juga tidak rubah, kira-kira sudah sama-sama satuannya 1 atmosfer. Jadi tekanan P-nya adalah 1 atmosfer ATM. Berikutnya di kondisi 2, V di kondisi 2 itu adalah mau kita cari sama dengan berapa. Temperatur di situasi kedua itu adalah 327 Celcius tambah Kelvin tambah 273, jadinya adalah 600 Kelvin. Kemudian tekanan yang kedua itu adalah 4 atmosfer. Nah, di sini tidak ada kata jumlah partikel, tidak ada jumlah mol, maka kita bebas menggunakan rumus karena ada dua kondisi berbeda. Kita gunakan perbandingan. Perbandingan kita pilih bebas, boleh pakai PV NKT, boleh pakai PP NRT. Gara-gara tidak ada kata jumlah partikel, tidak ada jumlah atau jumlah mol ataupun massa jenis ataupun massa. Jadi sini saya pilih rumus PV NKT, sama saja PV V1 sama dengan N K kali T1 per P2 V2, ini per juga N kali K kali T2. N jumlah partikelnya kadang ada disebutkan, berarti dalam jumlah yang tetap, bisa kita coret. Sementara K di sini juga tetapan tadi, boleh kita coret, nggak ngaruh. P1 tekan pertama dikatakan 1 atmosfer, saya tulis 1, volume pertama katanya 100, per P2 tekanan keduanya 4 atmosfer, volume kedua nilainya katanya adalah, nilai volume kedua adalah mau kita cari, sama dengan temperatur pertama nilainya adalah 300, masukkan 300, dan temperatur kedua nilainya adalah 600. Oke, kita coret ngaruh, 1, ini sisa 2. Kali silang, berarti 400 kali 2 sama jadinya dengan 200, sama dengan 4 dikali V2 kali 1, berarti 4 V2. 4 kali V2. Dengan demikian V2 sama dengan 200 dibagi dengan 4. 200 bagi 4 adalah 50. Dengan satuan cm pangkat 3. Gara-gara kita tidak ada merubah satuan di sini. Oke, dengan demikian maka jawab yang paling tepat itu adalah option nomor D. Oke adik-adik, demikianlah contoh soal dari teori kinetik gas, persamaan teori kinetik gas. Kalau ada yang belum jelas ataupun ingin kalian tanyakan, mari kita diskusikan di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran yang lainnya. Selamat dan semangat belajar. Terima kasih.